DPTB dimaksud merupakan DPTB yang masuk setelah 7 hari sebelum. Udahlah, ribet banget ya. Hei, doh, udah gua aja benang dah. Yang terjadi sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana. Mau Gitu. TBJ, mau TPO, TPU. Harus curigai KPU Ya. terus. Semua schedule harus dipenuhi karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain patut kita curigai. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, gimana hari pertama puasa? Lancar semua ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, teman-teman. Oke guys, kita kali ini akan membahas tentang EF Saipullah. Ini memang orang ini rajin banget ya. Emang udah lama sih selalu mengkritik Pak Jokowi, mengkritik pemerintahan. Namun saya melihatnya sih itu masih dalam batas wajar ya waktu itu. Terakhir sih beliau juga ikut mendukung usulan hak angket dan pemakzulan presiden khususnya ya. Di sini saya melihatnya sampai di sini pun masih normal-normal saja teman-teman ya. Tapi ada satu pernyataan yang bikin saya agak gatel juga. Pernyataan terakhir dari EF Saipullah ini, dia mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi seperti kembali ke masa Orde Baru. Nah, di sini saya kurang setuju ya. Kenapa? Ya jelas lah, beda banget teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang mengalami masa-masa Orde Baru, tentunya kita tahu ya, saya waktu itu memang sih posisinya masih kecil ya, tapi banyak cerita-cerita dari orang-orang yang sudah mengalami masa-masa pemerintahan Orde Baru ini, dan tentu banyak juga tragedi yang terjadi pada masa itu. Dan satu hal yang paling penting adalah di masa Orde Baru suara-suara kritis itu gak bisa sembarangan ya. Jadi orang yang mencoba bersuara itu katanya sih itu gak lama hilang teman-teman. Nah, asumsi saya, apakah seorang EF ini jika ada di masa Orde Baru akan sama nasibnya seperti waktu itu? Menurut saya sih kayaknya iya. Jadi kalau misalkan EF Saipullah menilai pemerintahan Pak Jokowi ini seperti masa Orde Baru, maka ya mungkin orang-orang yang mengkritik, yang menghina berarti udah gak ada dong. Buktinya kan mereka masih bisa berkeliaran ya. Buktinya mereka masih bisa berorasi, ikut demo. Jadi menurut saya Pak EF tolong ya, yang dimaksud Pak EF ini apa? Masa Orde Baru ini seperti apa? Ya, apakah Pak Jokowi selama ini diktator? Menurut saya sih enggak. Pak Jokowi ini malahan menurut saya keterlaluan ya, terlalu sabar. Membiarkan orang-orang yang selama ini selalu menghina, membiarkan orang-orang yang selama ini selalu mengejek, merendahkan, memfitnah. Bagi saya sih itu udah cukup jelas bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini itu sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Jadi saya juga gak paham. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan aja videonya. Dan nanti juga akan ada video-video lainnya ya. Tentunya masih dalam penjelasan-penjelasan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel update, untuk selalu dukung channel update untuk mendapatkan informasi tentang politik, khususnya pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar tidak boleh dilekati rasa takut sekecil apapun.
Nah, saya menjawab saja dengan sebuah challenge bahwa saya akan bela Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran. Kita tinggal adu argumentasi saja. Bahkan lebih jauh lagi kan saya menantang Mas Ep secara terbuka. Bahwa saya akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau saya kalah, saya kasih hadiah kepada Mas Ep. Dan sebaliknya kalau misalnya Mas Ep yang menang, saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini, yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran dan menang sekali putaran. Ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh, Mas, Kenapa? ini saintifik loh, Mas. Bukan. Saya punya data, Anda punya data. bukan. Saya punya keyakinan no. pada data saya, Anda punya keyakinan pada data saya. Bukan, begini. Udah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh, jelas Kalau dong. seseorang Jelas dong. kepala negara Kalimat melanggar mengalahkan konstitusi. Jokowi itu dari Mas EF. Kenapa Betul, sekarang betul. Mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan? Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast mengalahkan Barusan Jokowi. saya taping podcast saya sendiri. Iya. Dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Saya bicara. Jadi ketika seorang kepala negara melawan hukum, melanggar konstitusi, saya harus berdiri di situ dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir, yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang, itulah yang namanya demokrasi. Ya. Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi untuk Provinsi Sumatera Selatan jenis pemilu presiden dan wakil presiden. Kejadian khusus keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak bersedia menandatangani berita acara dan hasil provinsi Gak dengan mau tanda alasan tangan dia. bahwa paslon nomor urut 2 melanggar batas usia cawapres serta terdapat dugaan intervensi terhadap putusan MK nomor 90/2023 yang dibuktikan dengan uraian dissenting opinion Hakim MK dan putusan MK yang menyatakan Ketua MK melanggar kode etik. 2. Alat bantu Sirekap dari KPU tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan banyak terjadi kesalahan input dan jumlah hasil suara yang sangat merugikan paslon nomor urut 1. Terdapat DPTB bermasalah dan melanggar prosedur pada D hasil Kapko PPWP KPUD Lahat bahwa DPTB dimaksud merupakan DPTB yang masuk setelah 7 hari sebelum. Udahlah, ribet banget ya. Hei, udah gua aja menang dah. Udah gue edit udah. Ribet kalau kalah. Ribet itu jangan diajak lagi dah. Ribet. Biar kesalahan orang itu tamu KPU. Kayak kalah. KPU dia dah. Ini tuh dah, menang. Udah dikit lagi ya. Udah jangan dikit lagi. Ya. Nah guys, kali ini videonya lucu banget ya. Jadi waktu itu di iNews, acara Rakyat Bersuara, salah satu narasumbernya itu M. Kodari. Waktu itu di acara tersebut menampilkan satu cuplikan video tentang simulasi dugaan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan paslon 02. Nah, itu simulasi tentang Sirekap. Simulasi ya. Nah, Aiman mencoba bertanya ke Kodari ya untuk menjelaskan tentang video tersebut. Ya tentu Kodari pun bukan orang bodoh ya. Dia kan ahli survei. Jangankan Kodari, saya aja kalau ditanya menjelaskan sesuatu yang belum jelas, ya mana mau. Apalagi Kodari ya, seorang ahli survei. Dia suruh menjelaskan simulasi tentang dugaan adanya penggelembungan suara yang mana video itu sumbernya juga gak jelas dari mana. Jadi ketika ditanya sama Kodari, ini sumbernya dari mana? Nah, Aiman menjawab gak tahu, kan aneh. Jadi sekelas jurnalis loh teman-teman ya, jurnalis media televisi harusnya tahu dong. Dan mesti di cross check. Apalagi ini kan baru dugaan, apalagi ini dugaan simulasi. Simulasi dugaan maksudnya, simulasi dugaan tentang adanya penggelembungan suara yang menguntungkan paslon tertentu. Kenapa ini penting banget teman-teman? Ya karena kalau video itu disebarluaskan ke masyarakat, dilihat sama masyarakat yang memang awam, yang ya mohon maaf ya mungkin dia gak terlalu paham, ya tentu ini akan terjadi persepsi, terjadi
kecurigaan terhadap KPU. Nah, dengan video tersebut menurut saya itu, wah itu gak baik ya. Karena itu kan simulasi dugaan adanya ya semacam kecurangan lah ya. Sedangkan Aiman sendiri dia gak bisa menjelaskan itu sumbernya dari mana. Jadi ya tentu Kodari ini cerdas banget menurut saya ya. Dia mana mau ngejelasin video yang gak jelas kayak gitu ya. Apalagi itu simulasi. Sumbernya juga gak jelas dari mana. Jadi semacam jebakan kali ini teman-teman ya. Saya juga gak tahu lah. Tapi untungnya Kodari ya agak termakan. Oke, kita lihat videonya ya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu, ya semuanya mungkin ada diuntungkan, tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan, tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan, jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat, dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan data real Simulasi. dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan? Supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu, kita harus bicara spesifik TPS, begitu. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas ada di media Aneh, sosial. Menurut kan? saya iNews harusnya bisa menjelaskan kepada Harusnya pemerintah kan. itu datang dari mana loh ya. Saya nggak lebih hati-hati Dapatnya dari mana ya? sekarang. Iya, saya justru makanya ini sangat berbahaya loh karena ini viral banget dan ini bisa saja Bahaya disiarkan loh ini. ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat dan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tadi kan disebutkan Bukan TPZ. TPZ-nya, Enggak, tapi itu gak sesederhana Nggak itu. bisa. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana. Gitu. TBZ, mau TPO, TPU. Yang penting itu ya guys. Jadi ya kita tahu lah Aiman gitu loh. Caimin bilang kita harus curigai KPU terus. Maksudnya? Coba kita pastikan. Kita harus curigai KPU terus. Semua schedule harus dipenuhi karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain patut kita curigai. Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket. Caimin, ini yang saya rindukan dari Caimin. Kelucuannya. Lama nggak keluar, sekali keluar, wow, langsung membuat kelucuan. Ini yang saya suka, ini yang saya rindukan. Cak, kenapa Caimin curiga sama KPU? Karena Anies Muhaimin kalah ya? Kalau curiga soal pilpres, kenapa tidak curiga juga soal pileg? Caimin itu 5 besar loh hasil pileknya. PKB dapat 10,5% lebih. Kok tidak dicurigai kalau itu? Ayo, Caimin harus konsisten. Karena panitia pemilu itu sama KPU. Pilpres KPU, pileg juga KPU, pileg bukan KPI. Kalau curiga itu harus adil. Jangan pilih-pilih, ya kan? Caimin jangan gitulah. Semakin menunjukkan kalau Caimin itu lucu, menghibur, imut. Oh ya, besok kan sudah puasa. Saya mengucapkan selamat puasa untuk Caimin ya. Dan jangan membuat sesuatu yang lucu-lucu lagi lah. Nanti saya ndak tega mau merosting. Karena puasa, saya takut itu. Selamat berpuasa Caimin. Assalamualaikum. Emang gemes ya kan? Anies kalah di Jakarta. Ya wajar lah ya. Orang dulu juga menang pilgub pakai cara-cara yang kayak gitu. Udah yakin gue pasti dia kalah di Jakarta. Dia mah omongannya doang banyak, pendukungnya dikit. Makilah. Nama M. Saifullah Fatah muncul kembali.
Dia ini dulu dikenal sebagai orang yang berperan dalam pemilihan gubernur DKI 2016-2017. Dia dianggap sebagai otaknya politik identitas yang menghancurkan Ahok dan memenangkan Anies. Dialah yang dianggap sebagai penggagas penggunaan masjid-masjid dan agama Islam untuk memenangkan pertarungan. Kini dia tiba-tiba muncul kembali dalam wawancara dengan Abraham Samad. Di dalam wawancara tersebut dia jelas-jelas bicara negatif tentang Jokowi. Dia bicara tentang bagaimana memakzulkan Jokowi. Dia bicara tentang bagaimana sekarang sudah tersedia kondisi-kondisi yang bisa memakzulkan Jokowi. Dia bilang tentang Jokowi yang pengkhianat lah, Jokowi yang menginjak kaki para menterinya lah, yang nepotisme lah, yang pokoknya serba buruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dia lakukan itu? Saya rasa dia kembali menjadi seorang konsultan yang harus melayani majikannya dengan tujuan menghabisi Pak Jokowi. Memang Ep adalah seorang konsultan yang selama ini dikenal berprinsip tujuan menghalalkan cara, termasuk dalam hal ini memecah belah bangsa. Tapi ingat, tujuan akhirnya adalah bukan untuk menghancurkan Jokowi, tapi untuk menghancurkan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya, dan seperti biasa di akhir video saya akan membacakan satu tweet yang luar biasa. Nah, kalau kemarin kan dari Profesor Mahfud MD, nah sekarang saya akan membacakan satu tweet. Ini luar biasa, kalimat bijak ya, dari Anies Rashid Baswedan. Ibu-ibu, bila anak ucapkan selamat hari ibu, maka jawablah, tolong jangan korup ya nak, ibumu tak ingin lahirkan koruptor. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Sungguh kalimat bijak dari Pak Anies ini emang gak ada duanya ya. Bahkan langit pun menjadi saksi, lautan ya, api, angin, udara pun menjadi saksi bahwa Pak Anies ini memang selalu memberikan kalimat-kalimat yang bikin kita terpingkal-pingkal ya teman. Jadi gimana menurut kalian ya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.